apa kabar? Selamat datang di Digilearn Academy Sales luar biasa. Kita kenalan dulu ya. Namaku Yunita Yohana, biasa dipanggil Yuyo, Agile Coach di Home Credit Indonesia. Kamu pernah nggak sih kepikiran kenapa aturan di Home Credit banyak berubahnya? Kok tiba-tiba sales harus jualan produk ini juga, produk itu juga? Atau Home Credit jadi punya sistem baru ya? Nah, itu karena kita bertransformasi. Tahu nggak sih kalau saat ini kita sudah memasuki era digital transformasi? Ayo, apa itu digital transformasi? Selama sesi ini, aku akan sharing ke teman-teman tentang transformasi digital serta bagaimana kita merangkul transformasi digital tersebut. Dimulai dari kenapa kita harus berubah, apa itu transformasi, dan bagaimana memiliki mindset yang benar untuk merangkul transformasi digital tersebut. Kalau kita mau merangkul transformasi digital, kita harus tahu dulu kenapa kita harus bertransformasi. Ya, jawabannya karena dunia begitu cepat berubah. Mungkin besok sudah ada aturan baru, perubahan tren, dan perubahan kebutuhan di masyarakat. Contohnya, kita bisa melihat saat pandemi terjadi yang merubah kehidupan dengan sangat cepat. Itu karena kita hidup di dunia VUCA. V-U-C-A. Apa sih VUCA itu? Kita hidup di dunia yang cepat sekali berubah yang dinamakan VUCA. V, volatility. Artinya perubahan yang terjadi secara terus-menerus dan meminta kita untuk mengambil tindakan sesegera mungkin. U, uncertainty. Adanya perubahan atau kejadian yang terjadi secara tidak terduga. Betul, contohnya saat pandemi ini terjadi. C, complexity. Adanya kaitan antara satu hal dengan yang lain, kemudian kaitan ini juga mempengaruhi kejadian-kejadian yang lain. A, ambiguity. Munculnya perusahaan atau industri serta keadaan yang baru serta lingkungan yang berubah. Sehingga sesuatu yang sudah ada atau baik di masa lampau udah nggak zaman lagi dipakai di masa saat ini. Tenang aja, teman-teman nggak perlu hafalin definisi atau singkatan VUCA tadi. Yang paling penting teman-teman paham akan konsep. Coba teman-teman perhatikan gambar di sebelah kiri ini. Apakah masih ada yang menggunakan perusahaan atau aplikasinya? Apakah masih ada penggunanya? Sekarang bandingkan dengan gambar di sebelah kanan ini. Ya, perusahaan di sebelah kiri sudah mulai tergerus atau bahkan tidak ada yang menggunakannya lagi nih teman-teman. Padahal zaman dulu siapa sih yang nggak pakai Nokia? Beberapa sumber mengatakan Nokia pada masa itu tidak mengikuti tren dan juga kebutuhan dari para penggunanya yang ingin lebih praktis dalam menggunakan handphonenya. Misalnya, satu handphone bisa digunakan untuk menyimpan foto, kirim file, dan lainnya. Sehingga muncullah perusahaan baru yang ada di sebelah kanan aku nih, seperti WhatsApp. Sekarang menjadi media untuk semua kebutuhan dan semua kalangan. Teman-teman sadar nggak? Kalau dulu, kalau misalnya kita kenalan nih sama gebetan, mintanya PIN BBM. Nah, kalau sekarang pastinya mintanya nomor WA kan? Atau ketika teman-teman melayani pelanggan, mungkin teman-teman akan bertanya, Bu, Pak, nanti saya kontak via WA ya, bukan lagi dengan PIN BBM. Sekarang aku nanya nih, apa sih yang menjadi penyebabnya perubahan ini? Apa pandangan teman-teman terhadap perubahan ini? Apakah teman-teman ada pengalaman terhadap perubahan-perubahan ini? Atau mungkin kalian sadar gak sih perubahan di sekitar kalian? Eits, ini bukan perubahan si doi ya, ke kamu. Coba deh, kamu pernah hitung nggak ada berapa kali permintaan untuk memperbaharui aplikasi di handphone? Itu tandanya perusahaan ataupun industri terus-menerus melakukan perubahan yang lebih baik demi kepuasan pelanggan. Memang apa sih yang menyebabkan terjadinya perubahan ini? Ada 3 faktor penting. Pertama, perubahan teknologi. Mungkin ada di antara teman-teman yang dulu masih pakai Homer dalam proses pelanggan. Nah, sekarang kita udah pakai yang namanya Mitra Apps. Atau contoh lain lagi, kalau teman-teman ingin pergi ke suatu tempat dengan menggunakan ojek, harus cari dulu tuh abang ojeknya di pangkalan, plus pakai nawar-nawar.
sekarang tinggal buka aplikasi, lalu tanpa nawar lagi, abang ojek langsung muncul di depan rumah teman-teman. Tujuannya adalah cuma satu, yaitu memudahkan hidup pelanggan dengan perkembangan teknologi ini. Faktor kedua, tren yang muncul di pasar merupakan salah satu faktor perubahan yang terjadi. Misalnya saat itu sedang tren mengirimkan barang dengan praktis dan cepat agar si penerima bisa langsung menggunakannya. Sehingga bermunculanlah jasa antar paket di toko online. Atau tren saat itu adalah proses pengajuan cicilan tanpa kartu kredit yang cepat dan praktis. Nah, Home Credit menjawab kebutuhan pasar dengan layanan yang mudah bagi para pelanggan. Ketiga, yang terakhir adalah perubahan gaya hidup. Wah, kalau yang satu ini banyak banget contohnya. Misal banyak individu yang ingin melakukan pembayaran non-tunai. Maka muncullah uang elektronik serta pay later yang memudahkan pelanggan mengatur keuangannya. Kita semua percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Artinya, perubahan akan terus-menerus terjadi di sekitar kita. Teman-teman sudah belajar tentang VUCA dan faktor-faktor yang mempengaruhi VUCA tersebut. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Kita mulai dari mindset atau pola pikir. Seperti pada gambar ini. Pola pikir yang benar akan mempengaruhi cara kita bersikap dan juga berperilaku. Sehingga terlihat dari semua tindakan-tindakan yang kita ambil yang berfokus pada solusi. Bukan menyalahkan kondisi atau situasi atau bahkan orang lain. Tindakan yang berfokus pada solusi ini akan membawa kita pada progres ataupun kemajuan. Sekarang aku mau ajak teman-teman untuk memikirkan suatu hal. Jika kamu mendapatkan tugas untuk mencapai target, apa yang kamu lakukan? Melihat itu sebagai peluang atau sebagai tambahan pekerjaan? Kira-kira mindset apa yang kita perlukan untuk bisa menghadapi perubahan ini? Coba teman-teman renungkan dulu ya. Sekian untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi tentang apa itu mindset dan transformasi. Sampai jumpa di video berikutnya.